Ini adalah kunci keimanan yang sebenar-benarnya sudah ditentukan oleh Allah. Dalam kitab Allah, Al-Quranul Karim, surat pertama sudah menyatakan tentang keimanan yang harus kita ikuti. Kalau kita maju sedikit di surat yang kedua, Al-Baqarah, di situ A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan program Ramadan dari Yayasan Berkah Sejahtera Seluruh Bangsaku, di mana setiap pegawai hampir semua mendapat kesempatan untuk memberikan kultum 7 menit. Dan kali ini saya, Cuk Suryanto, mendapat giliran untuk menyampaikan kultum dengan topik meningkatkan keimanan kita. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita maklum, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah, kemudian percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, kemudian percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan percaya akan adanya qada dan qadar. Kali ini saya tidak akan membahas ke-6-6-nya dalam waktu 7 menit, tapi akan mencoba mengambil satu saja, yaitu kitab Allah. Dalam hal ini yang kita percaya adalah Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Al-Karim ini jelas sekali diterangkan bagaimana kita harus beriman dan kemudian bertakwa. Kalau kita pelajari Al-Quran ini dari surat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah inti dari keimanan hemat saya. Kita yakin betul memuji Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itulah Tuhan yang kita yakini, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Itulah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang menguasai seluruh alam, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat, yang kita sembah dan kita minta pertolongan kepadanya. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakni jalan orang-orang yang memberi nikmat kepada mereka. Siapa mereka ini yang diberi nikmat? Tentu mendapatkan nikmat di dunia dan di akhirat kelak. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang kedua. Ini adalah kunci keimanan yang sebenar-benarnya sudah ditentukan oleh Allah. Dalam kitab Allah, Al-Quranul Karim, surat pertama sudah menyatakan tentang keimanan yang harus kita ikuti. Kalau kita maju sedikit di surat yang kedua, Al-Baqarah, di situ juga diterangkan bagaimana mendapatkan jalan yang lurus itu. Setelah di surat yang pertama di Al-Fatihah kita minta ihdinas syiratal mustaqim, maka di surat kedua ayat pertama diterangkan bagaimana mendapatkan petunjuk itu. Saya coba baca sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna
bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, Allah termasuk yang gaib juga, malaikat juga, yang mendirikan sholat dan menunaikan dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi mendirikan sholat, menunaikan, menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan padanya, dan mereka waladina yu'minuna unzila ilaka wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Di sini diulang lagi seperti Al-Fatihah bahwa kita harus yakin dengan adanya hari akhirat. Di ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau di surat Al-Fatihah tadi kita meyakini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, menguasai hari pembalasan, kepadanya, kepada Allah kita menyembah dan kita memohon pertolongan. Kemudian kita memohon petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Maka di surat yang kedua ayat 1 sampai 5 menyatakan bahwa petunjuk itu ada di situ. Dan kalau kita mengikuti petunjuk itu, maka kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, di kesempatan ini, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, mari kita bersungguh-sungguh kembali mempelajari kitab kita, Al-Quran ini. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh mempelajari kitab ini, keimanan kita terjaga, ketakwaan kita akan meningkat, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan dunia akhir. Nah, salah satu cara mendapatkan keberuntungan itu adalah selain sholat, di ayat tadi dikatakan menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya juga menghimbau sebagai orang yang bertanggung jawab di Yayasan Berkah Sejahtera Seluruh Bangsaku kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkenan menyisihkan sebagian rezeki di bulan Ramadan yang mulia ini, di mana amal ibadah kita berlipat ganda pahalanya. Mari kita sisihkan rezeki kita untuk diwakafkan. Kalau berkenan, mohon disisihkan untuk kita di Yayasan Berkah Sejahtera Seluruh Bangsaku. Saat ini alhamdulillah Yayasan sudah mengelola sekolah Islam terpadu dari TK sampai SMP dengan murid insya Allah di tahun ajaran baru nanti bulan Juli 2004 ini kira-kira 550 anak murid. Kami masih sangat memerlukan ruang kelas baru dan juga ruang terbuka. Di sebelah kita ada lahan kosong yang sebenarnya kita pengen beli, ada 6.000 meter dengan harga 1 juta 1 meter persegi. Mudah-mudahan dengan kelapangan rezeki Bapak Ibu sekalian yang dialokasikan untuk berwakaf di yayasan kami, lahan tersebut bisa terbeli dan menjadi amal jariah yang mengalir pahalanya yang banyak, tidak terputus untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, beribadah sebaik-baiknya di Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi yang terbaik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.